Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan tentang lanjutan perkuliahan dari kebijakan transportasi. Khusus ini, materi yang ini adalah tentang perkuliahan 5. Materinya akan saya share di grup. Baik, saya langsung jelaskan saja. Kuliah ini tentang dampak lingkungan sebagai salah satu materi dalam kebijakan transportasi. Jadi membuat kebijakan itu juga harus mempertimbangkan tentang dampak lingkungan. Nah, perlu diketahui bahwa dalam kebijakan transportasi terkait dampak lingkungan, maka seringkali terjadi paradoks. Paradoks itu seperti berlawanan, gitu ya. Nah, di dalam slide ini dapat disaksikan bahwa adanya tolak belakang antara keuntungan sosioekonomi dalam kaitannya dengan mobilitas orang dan barang. Ya, jadi ini ya, di mana skenario transportasi atau kebijakan transportasi itu mendukung kebutuhan mobilitas orang dan barang, tapi di lain pihak ternyata dampak sistem lingkungannya itu terbalik, gitu ya. Di mana di sini ada kondisi operasionalnya dan merupakan kebutuhan infrastruktur, baik untuk konstruksi dan pemeliharaan. Inilah yang mengakibatkan terjadinya dampak terhadap sistem lingkungan. Nah, ini makanya terjadi paradoks, di mana keuntungan sosioekonomi naik, bisa jadi dampak sistem lingkungannya itu menurun. Nah, ini perlu diwaspadai. Nah, selanjutnya perlu dimengerti dampak terhadap lingkungan itu utamanya itu terjadi dalam sistem transportasi udara dan kemudian sumber air, sumber lahan, tanah gitu ya, lalu sampah gitu atau solid waste, kemudian gangguan terhadap noise berupa kebisingan, sampai dengan resiko kecelakaan dan impact atau dampak yang lain. Sudah disusun tabel, ini nanti tinggal kalian dalami ya. Di sini menyatakan atau menjelaskan tentang karakter, bagaimana karakter dari lingkungan itu terjadi untuk tiap moda. Baik, kita lebih jelas. Moda yang pertama adalah rel atau kereta api, di mana gangguan lingkungan di udara bisa dikatakan tidak ada. Tapi bukan berarti tidak ada ya. Silakan dicari secara mandiri dan aktif dampak terhadap udara dari pelaksanaan atau operasional moda rel. Nanti ada apa segala macam, silakan itu didalami dan bisa didiskusikan melalui grup. Selanjutnya water resource, ya, air ya, bisa dikatakan ini tidak ada. Kemudian land resource, apa yang terjadi? Dampak lingkungan dalam land resources ini apa? Untuk transportasi rel, yaitu lahan yang digunakan sebagai right of way dan terminal. Terminal dalam ini biasa kita sebut stasiun ya, dari kereta api. Kemudian juga dereliction of obsolete facilities. Nah, ini terjadi di land resources. Kemudian solid waste-nya apa? Ada abandoned lines. Ini banyak terjadi di Jawa maupun Sumatera ya. Baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah,
Kalau Sumatera itu yang saya pernah lihat di Sumatera Barat gitu ya, mungkin juga di Sumatera, mulai dari Lampung, Sumatera Selatan juga seperti itu ya, banyak line atau jalur yang ditinggalkan gitu ya, abandoned lines. Kemudian juga equipment of rolling stock, banyak ya apa gerbong bekas, kemudian lokomotif yang udah bekas gitu ya, yang sudah tidak bisa dipakai, itu kemudian harus dikemanain, harus apa. Nah, ini bisa langsung kalian lihat di lingkungan stasiun Jatinegara atau di stasiun Bekasi. Ya, itu ada beberapa hal di mana solid waste terjadi. Lalu untuk noise, jelas kalau noise ini jelas ya. Di sini juga tercatat adanya noise and vibration, getaran, ya kan? Around terminals and along lines. Jadi kalau di sekitar stasiun itu ya jelas kereta api jalan menimbulkan noise dan getaran gitu ya. Baik itu juga termasuk di rel, di perjalanan dari relasinya. Kemudian accident risk. Accident risk ini adalah tercatat di sini derailment, jadi lepas rel gitu ya, or collision atau tabrakan of freight carrying hazardous substance. Nah, ini paling bahaya ya. Udah membawa materi yang berbahan berbahaya, habis itu terjadi derailment atau bahkan terjadi tabrakan. Nah, itu accident risk-nya, nah itu memang luar biasa. Dan kemudian other impacts, catatan-catatannya itu meliputi partition or destruction of neighborhoods, farmland, and wildlife habitats. Jadi ada pengaruhnya untuk lingkungan, tempat tinggal, lalu pertanian, dan habitat dari makhluk hidup, ya gitu ya. Kalau terjadi satu, ya bahkan mungkin pembangunan, pengoperasian, ataupun terjadi accident gitu ya. Nah, itulah kira-kira yang terjadi, maka akan lebih bagus kiranya apabila kalian dalami dengan mencari informasi-informasi dari internet gitu ya, apa saja kejadian dalam pengoperasian moda rel untuk dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang dampaknya untuk road. Nah, transportasi jalan. Wah, ini kompleks ya, hampir semuanya ada. Ini semuanya ada ya. Dari udara, dampaknya untuk timbulnya CO, gas CO, kemudian CH, CXHY, NOx, fuel additives, baik itu nanti partikel-partikelnya gitu ya. Karena kan fuel itu memang ada zat-zat, jadi tidak hanya misalnya premium gitu ya, itu ada zat-zat tambahan di dalam premium itu. Nah, ini yang seringkali menimbulkan dampak langsung terhadap lingkungan, terutama udara. Dan termasuk secara itu tadi secara lokal ya, lokal. Kemudian secara global di dunia itu adalah meningkatnya kadar CO2 dan klorofluorkarbon yang nanti akan merusak ozon. Nah, itu ya. Kemudian dampaknya transportasi jalan terhadap water resources. Ya, polusi ya, jelas polusi terhadap permukaan airnya, kemudian groundwater, kemudian modification of water system gitu kan. Jadi karena adanya pembangunan jalan, kemudian ada modifikasi dari water system di sekitarnya. Dan seringkali modifikasi ini seringkali mungkin terjadi masalah di situ, mungkin kurang tepat atau mungkin tidak sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga malah terjadi polusi ya, dari dalam kegiatan fisik pembangunan jalan. Kemudian land resources ini di sini ada land taken for infrastructure, jelas ya membutuhkan right of way sama seperti kereta api tadi. Kemudian extraction of road buildings material. Jadi material-material pada saat pembangunan jalan itu juga mampu menimbulkan polusi terhadap tanah. Berikutnya solid waste di transportasi jalan. Ini ada abandoned spoiled tips and rubble from roadworks ya. Memang yang perlu diwaspadai adalah pas pembangunan jalan itu. Kemudian road vehicles withdrawn from service ya, tapi ini agak-agak jarang ya karena
banyak pihak yang memanfaatkan. Jadi apabila ada bekas-bekas mobil gitu ya, itu mungkin sudah jadi besi tua gitu ya. Dan juga adanya waste oil. Nah, jadi waste oil ini bisa terjadi karena pada saat mungkin di bengkel atau mungkin mungkin di jalan juga, tapi mungkin sebagian kecil ya, yang tumpah gitu ya, atau mungkin kebuang gitu. Ini juga bisa menjadi sampah dan berbahaya bagi lingkungan. Untuk noise jelas itu ya, jelas noise itu kan berasal dari kendaraannya itu sendiri, dari mobil ya, dari truk, dari apa segala macam. Mengingat bahwa noise itu punya standar ya, untuk lingkungan perumahan misalnya noise-nya ada berapa desibel, itu masing-masing ada standarnya. Kemudian motorcycles and lorries in cities and along main road, jelas ini. Untuk accident risk kayaknya paling banyak ya, ada death, injuries, property damage, kemudian risk from transport of hazardous substance, ini barang berbahaya atau substansi berbahaya gitu ya, risk of structural failure in old or worn road facilities. Kemudian other impact-nya ada partition or destruction of neighborhoods, ya kan, farmland and wildlife habitat, hampir mirip dengan ini yang kereta api, dan congestion, jelas kemacetan ya. Ini yang impact yang kita rasakan gitu. Selanjutnya adalah moda air. Moda air, sebentar kita cek dulu sebentar. Ya, moda. Ya, kita lanjutkan lagi. Moda air atau udara ya, jelas dia karena berada di udara ya air pollution ya langsung ya. Kemudian di water resources-nya modification of water tables, kemudian river course and field drainage in airport construction ya, pada saat pembangunan airport itu ya, bahkan juga operasional airport ya untuk water resources ini. Land resources jelas land taken, kemudian dereliction, obsolete sites, lalu solid waste-nya scrap aircraft ya. Tapi biasanya kalau ya enggak juga sih ya, masih sampai sekarang kalau kalian mungkin pas landing atau pas landing biasanya bisa mengamati lingkungan dari bandara itu masih ada aja tuh. Bahkan saya pernah lihat pesawat bekasnya Merpati itu aja masih ada. Kalian tahu nggak bahwa dulu pernah ada airline namanya Merpati? Itu BUMN itu dulu. Tapi udah lama, udah ini ya, udah bangkrut gitu ya. Itu aircraft-nya masih ada gitu loh. Saya pernah lihat di mana ya, lupa saya tuh. Kalau nggak salah bandara mana ya? Mungkin Surabaya mungkin ya masih ada. Kemudian noise jelas ya, noise around airport gitu ya, lingkungan di sekitar ini airport. Accident risk, kemudian other impact-nya congestion on access routes to airport. Jadi masalahnya ada di kemacetan di aksesnya airport. Nah, karena orang buru-buru pengen ini itu kemudian mungkin sistem masuk airportnya juga ada gerbang parkir dan lain sebagainya, itu cukup membuat kemacetan. Lalu marine and inland water, untuk udara bisa dikatakan tidak ada, bukan tidak ada ya, tapi bisa dikatakan tidak ada. Kemudian water resources-nya modification of water system during port construction. Nah, kembali lagi di konstruksi ya, and kanal cutting and dredging, dan pengeboran dan lain sebagainya. Pembuatan kanal itu ya memang merusak lingkungan itu ya. Kanal paling terkenal dan menjadi mahakarya manusia itu kan Panama Kanal di Panama ya. Mungkin nanti kalian bisa lihat video-video YouTube-nya untuk Panama Canal. Di land resources jelas land taken dan sama ya, prosesnya sama. Solid waste-nya ya ini vessel, kapal-kapalnya itu yang withdrawn from service. Dan untuk noise bisa dikatakan tidak ada impact tidak ada. Accident risk-nya book transport of fuels and hazardous substance. Nah, ini volumenya luar biasa besar ini ya kalau pengangkutan dengan marine atau inland water transportation.
Nah, kemudian materi selanjutnya di mana kita membahas tentang polusi ke atmosfer. Nah, padahal kita tahu bahwa atmosfer itu adalah lapisan pelindung dari bumi kita. Begitu banyak material luar angkasa yang masuk ke bumi kita, kemudian dikikis oleh atmosfer itu, gitu ya. Nah, tapi di lain pihak dari bumi sendiri mengirim, nah ini ya, mengirim zat-zat yang nanti membahayakan atau mempengaruhi kualitas dari atmosfer itu sendiri. Yang pertama adalah fuel additive emission, emission yang tadi saya jelaskan untuk fuel additive-nya, tambahan dalam BBM gitu ya. Kemudian particulate matters, partikel-partikel gitu, kemudian carbon dioxide emission, emisi dari karbon dioksida, emisi dari nitrogen oksida, emisi dari karbon monoksida, emisi sulfur dioksida, ini biasanya yang keluar dari materi BBM solar gitu ya, padahal solar juga banyak digunakan, dan kemudian volatile organic compound, jadi materi-materi yang tidak, yang sulit yang aktif banget gitu ya pergerakannya gitu. Nah, sebenarnya ada tugas ya, yaitu membuat IC, bagaimana pengaruh polutan itu terhadap manusia. Kemudian membuat IC juga tentang polusi, kebisingan, dan getaran yang ditimbulkan oleh transportasi jalan. Tapi tidak usah dijadikan tugas deh, ini cukup kalian dalami dan pelajari. Ingat ya, didalami, dipelajari dari materi internet untuk mendapatkan hal-hal seperti ini. Contoh-contohnya, apa yang ada, nah ini penting untuk penambahan wawasan dan pengetahuan. Yang penting kalian pahami sumber-sumber penulisan atau sumber-sumber itu atau video gitu ya, itu yang digunakan itu ditulis misalnya dari mana. Nah, kemudian terkait dengan karakteristik dari polusi yang sudah kita bicarakan tadi, maka ada opsi kebijakan. Nah, kita kan memang mata kuliah tentang kebijakan ya, jadi kita selalu melihat dari sisi kebijakan. Lalu kebijakannya bagaimana? Policy option-nya seperti apa? Nah, di sini ada contohnya untuk yang jalan ya. Mungkin untuk transportasi yang lain bisa ditambahkan atau mungkin secara mandiri aktif untuk mencari bahan-bahan opsi kebijakannya seperti apa. Sekarang dicontohkan adalah yang jalan. Pertama tentunya harus tetapkan vehicle standar ya, di mana di sini vehicle standarnya meliputi dari mulai proses di dalam mesinnya sampai pembuangan itu yang intinya reduce emission. Contohnya seperti yang dilakukan oleh prinsip oleh prinsip yang seperti kalian biasa lihat dari Euro, yang Euro itu ya, yang ada tulisan Euro seperti itu, maka itu adalah bagaimana membuat ringan kendaraan supaya nanti beban yang powernya itu juga lebih ringan sehingga penggunaan bahan bakar itu juga nanti juga akan lebih bagus gitu ya, dan gas buangannya juga tidak terlalu banyak. Nah, bagaimana sistem itu kemudian diberi reward berupa tax incentives. Nah, ini ya, apabila Anda mampu mereduce emission-nya, maka pajak Anda akan dikurangi, misalnya seperti itu. Nah, ini yang diberlakukan di Euro, sistem Euro. Makanya kalau kalian ada tulisan biasanya tuh di truk atau bus gitu ya, Euro. Padahal untuk truk dengan bus itu malah paling sulit ya untuk memenuhi standar Euro itu ya. Nah, khusus mengenai standar Euro ini sangat bagus untuk diteliti, diperdalam ya, supaya ngerti lah bagaimana sih prinsipnya dari standar Euro, maka silakan itu dibuat sebagai sebagai memperkaya pengetahuan ya secara pribadi. Dan kemudian ada taxation, nah ini masih berhubungan dengan pajak itu juga gitu ya. Dan kemudian ada car manufacturers and consumers. Jadi dari mulai fuel efisiensi ya kan, mungkin dengan membuat tinggi harga BBM mungkin ya. Kemudian ada catalytic converters, ada konverter ini bisa konverter ke listrik, bisa konverter gas gitu ya. Extension of MOT testing, jadi untuk perluasan dari tes-tes itu ya, untuk
tiap kendaraan, lalu ada speed limit ya, dengan pemberlakuan speed limit, karena prinsipnya makin kenceng BBM yang dipakai makin banyak, otomatis emisinya juga makin tinggi gitu ya. Maka dengan adanya speed limit itu akan menjadi menurun. Itu teorinya. Sampai dengan kemudian terjadi, kalau dengan speed limit itu ternyata dalam satu jaringan itu malah membuat terjadinya tundaan dan antrian. Nah, ini menjadi masalah gitu. Kemudian untuk heavy diesel vehicle. Nah, ini jadi dikontrol pergerakannya di urban areas ya. Untuk lori, atau lori ini adalah truk-truk gitu ya. Dan ini sejalan dengan city logistik, yang penting tidak bertentangan dengan operasional logistik yang ada di kota, karena tentunya truk ini berhubungan dengan distribusi atau transportasi barang. Kemudian extension of MOT testing and increase the frequency of roadside test. Nah, ini pengawasan di jalan gitu ya. Kemudian standarnya jelas harus ditetapkan, dan ini ada contoh US style restriction. Bagaimana US style restriction ini? Nah, ini juga penting kiranya untuk diketahui, dan ini membutuhkan kemandirian dan kreativitas untuk mencari bahannya. Lalu road planning. Nah, ini makanya transportation planning itu penting ya, road planning, di mana karena itu nanti menjadi salah satu opsi dari kebijakan. Ada red routes for cycling ya, ini khusus untuk ini. Kemudian construction of bypass and trunk roads, jadi dipisahkan gitu ya. Itu parking scheme serta reduce road noise design. Ya, jadi direncanakan jalan yang yang akrab buat pesepeda, kemudian jalan-jalan utama itu dibikin terpisah gitu ya, tipe hierarkinya juga dibikin lebih bagus, skema parkirnya termasuk juga ada ketentuan reduce road noise design. Nah, untuk di Indonesia sampai dengan saat ini untuk noise itu masih belum ada aturannya gitu ya. Nah, terutama untuk skema jalan. Dan saya dulu waktu D4 skripsi saya tentang noise ini. Bagaimana dari manajemen lalu lintas yang diberlakukan di suatu kota itu mengakibatkan desibelnya berapa yang diterima oleh masyarakat atau penduduk yang berada di tepi jalan. Nah, apakah itu di kantor, apakah itu di rumah. Nah, itu nanti berbeda-beda standarnya. Nah, mungkin ini perlu dikembangkan ya untuk penelitiannya supaya jalan di Indonesia lebih perhatian terhadap noise. Ini misalnya noise. Kemudian juga bisa nanti dikembangkan ke udara ya, polusi udaranya dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan public transport, jelas di sini membutuhkan financial support. Saat ini sudah dikembangkan by the service untuk angkutan umum. Bagaimana konsep by the service? Nah, ini juga perlu didalami. Mandiri dan kreatif itu kuncinya ya. Saya pesankan sama kalian terutama seperti itu. Kemudian priority seperti busway, cycle network ya, network atau jaringan untuk bersepeda gitu ya. Kemudian noise from public transport. Nah, ini sendiri juga harus dikendalikan. Baik, kemudian solution to transport and pollution. Nah, ini ada ya ada tabel gitu ya tentang solusi yang untuk transport dan polusinya seperti apa. Baik, perhatikan. Di sini ada pollution reduction and energy efficiency. Nah, kemudian alternative fuels and power source. The role of the driver, transport planning policies, transport pricing policies. Nah, ini jadi ada parameternya ini ya untuk solusinya. Ini adalah pengurangan polusi dan efisiensi energi yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan alternatif bahan bakar seperti yang dicanangkan Presiden itu kan untuk solar gitu ya. Itu ada penggunaan minyak minyak jarak ya. Cobalah itu jadi kalau nggak salah apa ya namanya ya. Jadi semacam mengganti dengan nabati gitu loh ya. Coba dicari aja artikel-artikel mengenai hal itu ya. Nanti kita diskusikan. Ini sangat menarik. Ya, untuk diesel, electricity, hidrogen, alternative power sources, gas.
Kemudian the role of the driver. Jadi drivernya sendiri itu ya. Drivernya sendiri ini perlu ya. Bagaimana kemudian baik driver terhadap dan kemudian dari vehicle-nya sendiri. Jadi driver itu nanti ada yang namanya bagaimana smart driving, dan di situ macam-macam ya. Itu ada apa? Ada defensive driving, ada macam-macam di situ ya. Nah, itu bagus sekali. Di mana di sini lower average engine size. Nah, terkait dengan engine size. Saat ini ya, yang pernah saya ketahui, saya pernah diskusi sama orang dari pabrikan Honda. Jadi kalau kita biasanya kendaraan itu diukur dari cc-nya ya. Berapa cc itu? 2000. Wah, luar biasa ya. Oh, 3000. Gede banget, boros nggak? Kan gitu kan. Nah, cc makin besar sering diartikan sebagai power yang makin gede juga. Dan biasanya Amerika tuh paling seneng cc besar gitu ya. Malah sampai dibilang American Muscle gitu kan, karena menggunakan mesin yang besar, dan itu tentunya boros ya. Nah, jadi Honda itu merekayasa bagaimana supaya mesin itu tidak tergantung pada cc-nya, tapi performance power-nya itu tetap. Nah, jadi bukan dari cc ya, Honda mesin-mesinnya kecil tapi dia bisa lebih powernya bisa sama tapi mesinnya kecil. Manfaatnya apa? Jelas dari berat kendaraan. Apabila berat kendaraannya lebih ringan, tentunya kebutuhan BBM untuk menjalankannya menjadi berkurang. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, di sini ada better driving practices gitu ya. Nah, ini macam-macam nih pola-pola mengendara. Baik itu juga hubungannya dengan selain dari BBM juga dari safety, jelas ya gitu ya. Kemudian transport planning policies meliputi intermodal shift. Nah, ini yang diharapkan di masyarakat, dan ini lebih detail tentunya dalam materi transport planning. Kemudian road traffic management, jelas di sini di mana traffic management itu ada berdasarkan manajemen kapasitas, manajemen prioritas, manajemen demand. Nah, ini bagaimana skema-skema, skenario-skenarionya, sampai dengan land use planning, pengaturan land use. Tapi mungkin kalau pengaturan land use di Indonesia ini mungkin masih sulit ya, karena ya walaupun tetap bisa bahwa ini koridor untuk komersial, tapi belakangnya udah tanahnya warga kok, udah dibikin perumahan. Jadi akhirnya kawasan di Indonesia ini yang tradisional ya itu campuran, dan memang kalau yang baru-baru memang masih bisa dibuat kekhususan, tapi yo hanya itu, misal 1000 hektar kawasan industri terjaga dia ya, tapi pagar belakangnya langsung ke perumahan. Nah, itulah ya, contohnya seperti itu. Kemudian transport pricing. Nah, ada road pricing, ada fuel pricing taxation policies, ada company car tax policies, vehicle pricing and taxation. Ya, jadi ini seperti yang dioperasionalkan di Singapura ya, road pricing, tapi sebenarnya mungkin congestion pricing. Jadi apabila macet Anda harus bayar gitu loh. Mau tetap lewat situ, macet bayar. Aneh ya, tapi kenyataannya ya memang kayak gitu. Ya. Dan Jakarta juga sebenarnya mau memulai, tapi udah beberapa tahun ini kok gagal lelang terus proyeknya. Ya, oke. Jadi itulah materi untuk perkuliahan 5. Dan apabila ada pertanyaan, ada pembahasan lebih lanjut, silakan dilakukan di grup. Ya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.